selamat datang di Alur Donghua. Sebelum menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Melanjutkan chapter sebelumnya, Yunchet berpikir sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, "Tidak perlu terburu-buru untuk hal besar yang menyebabkan bencana bagi dunia untuk saat ini. Saya masih harus menghadapi ayah mertua dulu. Kalau tidak, kamu, Dewi Zentian, tidak akan bisa tenang. Bagaimana kamu bisa membahayakan seluruh dunia jurang jika masalah pribadimu belum selesai?" Tangan Hua Caili melingkar pinggangnya. Dengan lembut meremas punggung bawah, dan dia tampak malu-malu dan marah. "Kamu telah membawaku. Sulit untuk mengatakan bencana macam apa yang akan ditimbulkan. Huh, jika ayahku tahu tentang hal buruk yang kamu lakukan padaku, dia pasti akan mematahkan kakimu dulu. Apakah sudah terlambat bagiku untuk melarikan diri? Berlari untuk kembali sekarang?" Yunce terlibat ketakutan. Hucaili mencodongkan tubuh ke depan dan mendekat ke arahnya. "Hehehe, tentu saja sudah terlambat. Bahkan jika kamu benar-benar ingin melarikan diri, bibiku akan menangkapmu kembali." Hua Qingyi tersenyum kecut setelah mendengar ini. Aduh, dengan lembut, seolah-olah dia mengkhawatirkan nasibnya sendiri. Namun, segera dia menahan semua ekspresi yang disengaja dan mengalihkan pandangannya dengan lembut dan tegas lagi. "Sebenarnya, aku tidak takut sama sekali. Bahkan jika ayahmu benar-benar ingin mematahkan kakiku, jadi biarkanlah saja. Caili, selama kamu di sini, aku bisa menghadapi siapapun dan apapun tanpa rasa takut. Aku, aku tahu." Kata-kata cinta yang tiba-tiba ini membuat Hua Caili merasa hangat. "Jadi," kata Yunce, "kamu tidak marah lagi kan?" "Ah," Ucaili berkedip, lalu memukulnya dengan ringan. "Saat aku melihat kamu, aku berhenti marah. Aku hanya ingin melihat bagaimana kamu akan menghiburku. Pada akhirnya, kamu benar-benar mengatakan kamu adalah Raja Iblis." Dia bersandar di dada Yunce, seolah berusaha menahan tawanya. "Lalu, ketika kamu marah di masa depan, jadi kamu pengen aku menghibur seperti apa?" tanya Yunce. Hua Caili berpikir sejenak, lalu mengangkat matanya dan berkata, "Aku ingin bermain di salju." "Oke." Yunce mengangkat tangannya dengan ringan, dan salju tiba-tiba memenuhi langit menyebar di sekitar mereka berdua. Wu Caili menjerit kegembiraan, melepaskan dari pelukan Yunce, dan melompat ke dalam salju putih bersih. Dia melepaskan sepatunya, melepaskan kaos kakinya, dan melangkah di salju, meninggalkan jejak kaki kecil. Setelah bermain beberapa saat, dia membiarkan tubuhnya jatuh ke belakang, menutupi seluruh tubuhnya di salju. Membiarkan dingin dan kemurnian yang menyegarkan memenuhi seluruh tubuhnya, dan mendesah menyenangkan dari bibirnya. Alangkah menyenangkan jika semua dunia sesederhana salju. Kata-kata ini membuat pikiran Yunci bergetar sejenak. Ya, alangkah baiknya jika semua orang sesederhana itu. Dia berbaring di salju, menyipitkan mata indahnya dan menekuk betisnya. Sepasang kakinya yang ramping lebih putih dari salju, dan memiliki lekuk tubuh yang sangat indah, berayun ke atas dan ke bawah, memunculkan serpian debu salju. Yuncen memperhatikan dengan seksama, matanya mengembara tanpa sadar. Ketika dia sadar kembali, dia sudah memegang kaki halus berwarna merah muda dan berukir batu giok di tangannya yang sangat lembut. Agak gatal. Wu Caili tersenyum manis, lalu menyelipkan kakinya ke dalam pelukan Yunce. Merasakan jari-jarinya meluncur di atas lekukan indah betis sedikit demi sedikit. Yunce tanpa sadar membuang muka. Jelas sekali,
dia selalu membangun penghalang yang tidak bisa dipecahkan jauh di dalam hatinya. Tapi perasaan bahaya yang pelan-pelan tertarik di ini semakin sering muncul. Dia tidak bisa menipu dirinya sendiri. Namun, bahkan jika dia harus menghancurkan hatinya dan merobek jiwanya, dia tidak akan pernah bisa. Saat pikirannya berada dalam kebingungan, sebuah suara manis terdengar di telinganya. Dia dirobohkan oleh Hua Caili yang tiba-tiba berdiri dan jatuh ke salju bersama. Saat mata mereka bertemu, mata indahnya tampak dipenuhi asap. Beriak sehingga membuat orang kehilangan jiwanya. Bibir kioknya melengkung membentuk senyuman tipis. Seindah kelopak bunga yang baru mekar, namun juga menguraikan gambaran itu hanya miliknya. Bahkan di lautan ribuan bunga. Dia tidak bangun, tetapi hanya menekan tubuh Yunce. Matanya bersinar terang, dan bibirnya dengan lembut dipenuhi dengan kata-kata menawan yang seharusnya tidak pernah datang dari Dewi Zentian. Hari ini aku ingin memakanmu di salju. Salju yang bertebangan mengembun, dan dalam sekejap mata, tirai salju berbentuk di semua sisi, menutupi ruang tempat mereka berdua berada. Salju putih membiaskan kilau kristal, seperti cahaya bulan pertama. Dengan kesucian tanpa akhir, mengungkapkan setiap desaan di bawah tirai salju. Di tempat lain, kerajaan malam abadi. Pintu istana perlahan terbuka. Ini adalah kuil utama kerajaan dewa malam abadi, tapi gelap dan sunyi seperti dasar penjara hantu. Bahkan jika seseorang setengah langkah dewa menginjakkan kaki di sini, dia akan terkejut dan menahan nafas. Wanita itu masuk perlahan, wajahnya pucat dan tubuhnya berlumuran darah. Meskipun begitu, langkahnya masih sangat ringan, dan nafasnya yang lembut berusaha tetap stabil. Dalam ekspresi yang menyesalkan, dia berhenti dan perlahan berlutut. Wuyi memberi penghormatan kepada Ibu Dewi. Tirai gelap terbelah dengan keras, dan gelombang energi yang menakutkan melonjak menghantam tubuh Shen Wuyi dengan keras. Shen Wuyi menyemburkan darah dan langsung terlempar ke pintu istana. Kamu masih tahu bagaimana cara kembali? Wuyi, kamu baik sekali. Sekarang bahkan kamu mulai tidak menaatiku. Suara serak ini sangat kasar dan tidak menyenangkan. Dan setiap kata seperti pisau yang memotong organ dalam. Wanita yang terluka parah itu membutuhkan waktu lama untuk bangun kembali. Tetapi dia tidak mengerang kesakitan, hanya berlutut lagi di tanah. Uyi kembali terlambat 97 jam dan bersedia menerima hukuman apapun. Saya hanya bertanya pada Ibu Dewi. Aku tidak dapat mengingat beberapa kata-kata pun. Diam. Sebuah suara mengerikan menusuk telinga. Apapun alasannya, ini adalah pertama kalinya kamu melanggar perintahku. Jika ini terus berlanjut, kamu mungkin akan menjadi yang kedua putri dewa ini kejam. Uji tidak pernah memiliki pemikiran seperti itu. Shen Wuyi berkata dengan cemas. Ibu Dewi adalah satu-satunya kerabat Wuyi di dunia ini. Dan hati serta jiwa Wuyi hanya dapat mentoler ibu dewa dalam hidupnya. Bagaimana dia bisa keluar? Anda akan segera mengetahui harga dari ketidaktaatan. Ya, Shen Wuyi membungkuk dengan hormat. Tolong tenang dan jangan biarkan dirimu marah karena kesalahan Wuyi. Keluar. Di balik tirai terdengar suara gemuruh yang bahkan bisa membuat hantu gemetar. Shen Wuyi tidak berani berkata apa-apa lagi dan membungkuk lagi. Menyeret tubuhnya yang terluka parah dan perlahan keluar dari istana malam abadi. Tidak lama setelah dia keluar dari gerbang istana, seorang wanita berpakaian hitam terbang ke arahnya dari udara. Melihat Shen Wuyi, dia segera turun dan berkata dengan prihatin,
Wuyi, apakah kamu baik-baik saja?" Aura si Wuyi sangat lemah, dan terlihat jelas bahwa dia baru saja menerima luka baru, dan ekspresinya berubah. "Bibi Yauluan, meskipun Shen Wuyi terluka parah, dia tetap tidak kehilangan etikanya. Kembalinya Wuyi yang terlambat telah membuat Ibu Dewi marah. Jadi mohon minta Bibi untuk menghiburnya. Jika Ibu Dewa marah karena Wuyi sangat menyakitkan hatinya, Wuyi akan sangat sulit untuk melupakannya. Tidak ada keluhan, tidak ada alasan untuk ketidakadilan atau belas kasihan. Kata-kata dan ekspresinya adalah tentang mengingat Ibu Dewi yang baru saja melukainya. Shen Yauluan mengangkat tangannya dan mencubit pergelangan tangannya dengan lembut. "Ibu Dewimu hanya marah, dia akan segera baik-baik saja. Kamu harus menyembuhkan lukamu terlebih dahulu. Tidak perlu mengkhawatirkan sisanya." Shen Wuji perlahan pergi, dan Sewu Yulan menatap punggungnya dan menghela nafas diam-diam. Dia tidak tahu bahwa saat dia berbalik, kekhawatiran dan rasa takut di mata Sewuyi menghilang dalam sekejap. Di matanya yang sedikit terkulai, yang ada hanya ketenangan seperti air mati. "Yang mulia, Yauluan ingin bertemu dengan Anda." "Masuklah." Shen Youlan melangkah ke dalam kuil yang gelap dan menindas, mendekati tirai itu lalu berkata, "Yang mulia, ini adalah kebahagiaan yang luar biasa." Hanya sepatah-kata yang singkat, tetapi rasanya seperti logam yang terkoyak sangat keras. Di kerajaan dewa lain, merupakan suatu kehormatan tertinggi untuk bertemu dengan para dewa. Namun, di kerajaan dewa malam abadi ini, seperti mimpi buruk yang paling dalam. Shen Youlan memegang kotak giok di kedua tangannya. Saat kotak giok dibuka, itu memantulkan cahaya obsidian murni. Beberapa suara nafas berat terdengar samar-samar dalam kesunyian istana. Dan kemudian badai meledak dari balik layar, berguling di atas kotak giok di tangan Yulan. Segera raungan sedikit gemetar datang dari kegelapan. Lengkap, kristal iblis obsidian hitam. "Ya," Seyulan segera berkata, "selama bertahun-tahun kami telah mencari di seluruh 6 kerajaan dewa. Semua kristal iblis obsidian yang bisa ditemukan tidak lengkap. Tapi kali ini ketika Wuyi masuk jauh ke dalam kabut, dia tiba-tiba bertemu dengan binatang obsidian setengah dewa. Binatang obsidian itu berubah menjadi binatang misterius setelah dikorosi oleh debu curang. Itu murni binatang jurang yang terkondensasi langsung oleh debu curang. Ia hanya muncul di kedalaman lautan kabut dan keberadaannya sangat sedikit. Ia juga jauh lebih menakutkan dari binatang jurang biasa di lingkungan yang sama. Kristal iblis obsidian hanya dapat terkondensasi di dalam tubuh binatang obsidian tingkat tinggi. Wuyi telah mencapai 3 kali lipat tujuan yang ditetapkan oleh Yang Mulia dalam pengalaman ini. Namun karena alasan ini, binatang obsidian hitam terus berada di kedalaman lautan kabut. Dengan kultivasi Wuyi, dia hampir tidak bisa menghadapi binatang obsidian ini. Tetapi jika dia memukul terlalu keras, dia mungkin bisa merusak kristal jurang di tubuhnya. Jika dia menahannya, dia akan menempatkan dirinya dalam bahaya. Uji menanganinya selama setengah bulan penuh dan terluka parah lebih dari 10 kali. Seyulan berkata dengan emosi. Mungkin karena ketulusan Wuyi, binatang obsidian itu tidak hanya memberi kristal iblis obsidian di tubuhnya, tetapi juga lengkap. Ketika saya menemukan Wuyi, dia baru saja mendapatkan kristal ini. Tetapi dia terluka parah. Dia takut akan rusak karena dia terluka parah. Jadi dia menyerahkan kristal iblis obsidian hitam kepada saya. Tapi dia tidak peduli dengan lukanya dan segera pulang. Mohon maafkan dia.
Satu-satunya tanggapan yang dia terima adalah keheningan yang menghancurkan. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan tidak punya pilihan selain melanjutkan. Dengan cara ini, kami telah memperoleh 4 dari 6 harta langka yang tercatat di buku rahasia. Dan kami sangat dekat dengan hari ketika Yang Mulia akan melihat cahaya lagi. Kristal iblis obsidian hitam auranya menghilang dan jelas-jelas disingkirkan oleh Dewa Malam Abadi. Kalau begitu, kenapa kita tidak mengirim lebih banyak budak untuk mencari 2 harta langka yang tersisa? Ya, Shen Yulan menjawab. Dia mundur selangkah, alisnya menunjukkan sedikit kerutan. Dan kemudian dia berkata, Yang Mulia, Wuyi kembali terlambat kali ini karena kristal iblis obsidian hitam. Apa yang saya temukan sebelumnya untuk 3 harta langka, Wuyi mempertaruhkan nyawanya lagi dan lagi. Dia benar-benar menghargai keselamatan Yang Mulia lebih dari nyawanya sendiri. Apakah kamu berbicara mewakilinya? Suara serak dan dingin membuat Shen Yulo kegelisahan. Di dalam hati Yolo tiba-tiba menguat. Tidak, Yoluan hanya dasar bajingan. Tirai terbuka dan gelombang udara menampar wajah Seyulan dengan keras. Suara patah tulang pipi bergema di pelipisnya. Yang paling aku benci adalah hidupku adalah pengkhianatan. Langkah selanjutnya menuju ketidaktaatan adalah pengkhianatan. Apapun alasannya, itu tidak bisa dimaafkan. Shen Yulan berdiri dan gemetar. Yang Mulia harap tenang. Yulanlah yang berbicara omong kosong. Keluar, beritahu Wuyi bahwa dia akan dikurung di istananya dan tidak bisa melangkah keluar. Yang Mulia, Yaoluan memiliki satu hal lagi untuk dilaporkan. Sekarang ada rumor di lautan kabut dan dunia sekitarnya bahwa seseorang yang menyebut dirinya Kaisar Kabut telah muncul di lautan kabut. Masalah sekecil ini jangan katakan padaku. Keluar dari sini. Seyulan tidak berani berkata apa-apa lagi lalu mundur. Ketika dia berjalan keluar, dia terus menundukkan kepalanya dan tidak berani mengangkatnya. Karena dia takut jika dia mengangkat kepalanya sedikit. Indra spiritual mengerikan dari Dewa Malam Abadi akan menyentuh kebencian yang terkubur di matanya. Istana kembali ke keheningan yang mematikan. Namun tidak lama kemudian, di balik tirai hitam, nafas kristal iblis obsidian datang kembali. Telapak tangannya yang kering menyentuh kristal jurang yang bersinar dengan cahaya obsidian dan membelainya berulang kali. Dan di samping tangannya tergeletak buku rahasia yang tebal dengan debu jurang yang tersisa muncul di atasnya. Sewuyi kembali ke asramanya. Dia menemukan kegelapan dan kesepian yang sama. Meskipun dia adalah Dewi Malam Abadi, dia tidak memiliki siapapun yang menemaninya. Dia berjalan perlahan, selangkah demi selangkah. Setiap langkahnya meratapi seolah-olah dia terkukur dengan sangat ketat. Untuk sesaat, dia berhenti di depan cermin ungu. Memandang di cermin dalam-dalam dan cahaya redup. Saya siapa? Siapa saya? Bakat saya lebih baik dari siapapun yang pernah saya lihat. Hati dan jiwaku tidak ingin kalah dengan siapapun. Rencanaku bisa sangat gila. Kenapa orang seperti itu tidak bisa menemukan jejak masa laluku di kehidupan ini? Dan dia mengangkat tangannya. Jari-jari rampingnya seperti batu giok. Ada sinar cincin cahaya debu jurang yang mengeliling ujung jarinya seperti batu giok. Mengapa saya bisa mengendalikan jurang debu? Di luar pintu istana, nafas yang familiar mendekat. Dan kemudian suara pemilik nafas terdengar. Wuyi, bolehkah saya masuk? Debu jurang di ujung jari menghilang dalam diam. Bibi Wuyi diwarnai dengan sedikit kelemahan. Dan sedikit patah hati seperti cedera serius. Bibi Youlan, silakan masuk.
Shen Yulan masuk dalam segera datang ke sisi Shen Wuyi. Nafasnya tersapu lembut sedikit lega. Wuyi, yang mulia meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa Anda akan dikurung di sini selama 3 bulan. Ah, Shen Wuyi mengangkat matanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ini apakah hukuman dari Ibu Dewi? Ya, Shen Yulan mengangguk dengan sedikit senyum di bibirnya. Meskipun Yang Mulia marah, semua orang tahu ketulusan Anda, dan Yang Mulia juga peduli akan hal itu. Hanya saja Yang Mulia tidak mentoler ketidaktaatan, jadi Anda dihukum seperti ini. Shen Wuyi sedikit mengerucutkan bibirnya, dan butuh beberapa saat untuk menekan emosinya, dan berkata dengan lembut, Ibu Dewi tidak memiliki belas kasihan untuk Wuyi. Akan sulit bagi Wuyi untuk membalas dalam 10 kehidupan. Selama Ibu Dewi bisa tenang, tidak peduli seberat apapun hukumannya, itu tetap akan baik-baik saja. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Dia berbalik dengan sedikit kerumitan di matanya. Di sisi lain, mendekati kerajaan Nilai Zetian, keberadaan debu jurang semakin menurun drastis. Dilihat dari kejauhan, sebuah penghalang besar sepertinya menutupi seluruh negara besar di bawah langit. Mengisolasi bagian dalam dan luar menjadi dua dunia yang sama sekali berbeda. Penghalang isolasi kerajaan dewa benar-benar berbeda dari banyak tempat lain. Karena dibangun dengan kekuatan dewa sejati, ia hampir dapat mengisolasi debu jurang dengan sempurna. Membuat debu jurang di kerajaan dewa sangat tipis, sehingga hampir tidak ada. Yunce berhenti dan melihat kejauhan, memancarkan segala macam kekaguman yang seharusnya dimiliki oleh seseorang saat pertama kali melihat kerajaan dewa. Lebih dari sebulan yang lalu, mereka akhirnya mencapai kerajaan dewa Zetian. Tapi begitu Anda menghadapi kenyataan, segalanya menjadi tidak terkendali. Hu Caili menceret berkeliling sampai batas waktu yang dia sepakati dengan ayah dewa. Waktu untuk kembali ke kerajaan dewa semakin dekat, dan dia tidak punya pilihan lain selain kembali ke sini. Dia begitu akrab dengan kampung halamannya, tapi dia merasa malu untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Apa kamu takut? Dia berbalik dan menatap pria di sebelahnya dengan mata penuh cinta, yang telah ia putuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya bersamanya. Sedikit, jawab Yunce dengan suara yang cukup tenang. Aku juga. Hua Caili perlahan memegang tangan Yunce dengan erat, merasakan kenyamanan darinya. Sebelum melanjutkan, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya, biar Mimin tambah semangat. Yunce memegang tangan Hu Caili saat berkata, Yang aku takuti bukanlah ayahmu, tapi kontrak pernikahan antara Dewi Zetian dan Putra Dewa. Kaisar Yuan dan seluruh dunia telah mengetahuinya. Jika kamu melanggar kontrak, itu akan mencoreng reputasimu. Tidak peduli betapa marahnya ayahmu. Aku takut meskipun aku mencoba yang terbaik, pada akhirnya aku akan tetap menyakitimu. Hu Caili menggelengkan kepalanya. Selama ayah dewa dapat membantu kita, tidak peduli seberapa besar kerugiannya. Bahkan jika saya dibenci, ditertawakan, atau dicerca oleh semua orang, saya tidak takut. Paling buruk, aku akan menangis di depannya setiap hari. Yunce tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa lagi. Dengan penampilannya dan temperamennya yang penuh warna, tidak mengherankan jika Kaisar Yuan dan para pendeta Tanah Suci sangat menyukainya. Namun, jika berbicara tentang dua kerajaan dewa besar, jika berbicara tentang dekrit dan martabat Kaisar Yuan, itu adalah konsep yang sangat berbeda. Selain itu,
Meskipun ayah dewa terdengar seperti dewa yang agung, dia memiliki temperamen yang sangat lembut. Aku belum pernah melihatnya marah di dalam hidupku. Yunchen berkata, Hua Qinzhen yang legendaris di dunia, hatimu seperti danau cermin, dan kebaikanmu seperti angin. Dan meskipun kamu adalah putri dewa, kamu tidak bisa meremehkanku. Dan kamu memiliki teman dekat di seluruh dunia. Hu Caili mengangguk dengan gembira. Ayahku benar-benar seorang teman. Banyak sekali teman-teman yang aneh yang menyapaku kemanapun aku pergi. Ngomong-ngomong, Kakak Yun, tahukah kamu siapa dua sahabat ayah dewa? Yunce berpikir sejenak dan kemudian berkata, menurut rumor yang beredar, Dewa Huahin, Dewa Juelo dari kerajaan Shenlo, dan Dewa Wumeng dari kerajaan penemu mimpi adalah teman sehidup dan semati. Dia mendekatkan bibirnya ke Yunce dan berkata secara misterius, dengan suara yang kecil, apakah kamu tahu kenapa? Sebelum Yunce bertanya, dia sudah memberikan jawaban dengan suara yang lebih kecil. Karena tentu saja ketika dewa penguasa Lo dan dewa penguasa Mumeng menjadi putra dewa, mereka mengejar Bibi dengan putus asa. Dan yang paling dekat dengan Bibi adalah ayah dewa. Jadi untuk lebih dekat dengan Bibi, keduanya berusaha segala cara untuk menyenangkan ayah dewa. Hehehe. Dia menutup bibirnya saat terkekeh. Mata Hua Qing yang jernih langsung terdiam, pura-pura tidak mendengar. Yunce dengan hati-hati melirik ke langit dengan sudut matanya, dan merendahkan suaranya saat berkata, Aku mendengarnya saat itu. Ada peristiwa besar ketika tiga putra dewa bersaing untuk satu dewi. Tuan Ki Heng dari kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu. Dia tidak menyukai ayahmu saat itu. Hu Caili bahkan tidak memikirnya. Saya mendengar ayah saya bahwa Tuan Ki Heng dikalahkan sepenuhnya oleh bibiku ketika dia berada di dalam ranah yang sama. Setelah itu, dia tidak pernah berani mengejarnya lagi. Bahkan setelah menjadi dewa sejati, sifatnya juga sangat aneh ketika dia melihat bibiku. Yunce segera melepaskan tangan Hua Caili, melangkah mundur dan berkata dengan lembut, Caili, ingat perjanjian kita sebelumnya. Sebelum menghadapi semuanya, kamu tidak boleh melakukan apapun yang akan mempermalukan ayahmu. Hu Caili menghela nafas lega, lalu perlahan dan tegas menatap matanya. Pemilik aura setengah dewa segera muncul di hadapannya. Seorang wanita berpakaian putih dan sosok seperti peri. Orang-orang di abis telah terkikis oleh debu jurang sepanjang hidup mereka, dan wajahnya kasar dan kusam. Orang-orang kerajaan dewa tampaknya berasal dari negeri dongeng khayalan, dan mereka semua sangat cantik. Bahkan di dunia asal Yunce, wanita di depannya masih satu dari sejuta. Di dunia jurang maut, dia pasti layak mendapatkan dekorasi seperti negara yang menawan. Sayangnya, begitu dia mendekati Huo Caili, cahaya tiba-tiba redup, hingga hampir hilang seluruhnya. Kakak perempuan tertua, ketika dia melihat Hu Caili, dia tertegun tak percaya. Lalu berteriak kegirangan dan bergegas mendekat. Lianxi, Hua Caili juga tersenyum bahagia. Aku kembali. Hua Lianxi mendatangi Hua Caili dan melihat berulang kali. Untuk waktu yang lama, dia tidak dapat mempercayai persepsinya sendiri. Kakak perempuan tertua, kamu sebenarnya berada di ranah kepunahan ilahi. Ya Tuhan, seorang dewa seorang setengah dewa berusia 19 tahun. Kali ini tidak hanya kerajaan dewa, tetapi juga tanah suci akan diguncang oleh kakak perempuan sekali lagi. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan membungkuk dengan cepat. Lianxi menyapa Bibi.
Liansi begitu bersemangat tadi hingga dia hampir kehilangan etikanya. Hualingsi jelas sudah terbiasa, dan dia langsung meraih tangan Hua Caili. Kakak tertua, ayo kita pergi menemui ayah dewa. Jika dia tidak tahu, dia pasti akan gegila karena gembira. Ah, tunggu. Hu Caili berhenti, lalu menoleh ke arah Yunce. Kakak Yun, ayo pergi. Aku akan membawamu ke pavilion pedangku terlebih dahulu. Perhatian Hua Lingxi terlalu berfokus pada Hua Caili, jadi lupa memperhatikan keberadaan Yunce. Hanya dengan sekali pandang, matanya terpaku beberapa saat, lalu berteriak tidak teratur. Penampilan Yunce tidak diragukan lagi, sangat menarik bagi wanita di dunia jurang maut. Lagi pula, Hu Caili pun membuat ketagihan. Meskipun dia hanya memiliki aura master ilahi tingkat ketiga, berdasarkan penampilannya, siapapun yang melihatnya tidak akan pernah ragu bahwa dia pasti memiliki asal-usul yang mulia. Hua Lingxi mengambil inisiatif untuk menyapa. Saya Huang Lisi. Saya adalah saudara perempuan ke-2073 dari kakak perempuan tertua. Dan juga pelayan pedang dari kakak perempuan tertua. Saya sangat kasar sekarang. Saya bertanya-tanya bagaimana saya harus memanggil Anda. Sepasang mata indah yang ditutupi bekas luka pedang tidak pernah lepas dari sosok Yunce. Sesekali bersinar dengan kecermangan yang tidak pernah dia sadari. Hu Cailei bergerak sedikit, tepat pada waktunya untuk menghalangi pandangan Hua Lingxi terhadap Yunce. Namanya kakak Yun adalah Yunce. Dia telah baik padaku selama pengalaman ini, jadi aku mengundangnya untuk melihat kerajaan dewa. Master ilahi tingkat ketiga, baik terhadap kakak perempuan tertuanya yang telah menjadi setengah dewa, dan nama belakangnya Yun. Belum lagi 6 kerajaan dewa utama. Saya mencari semua kekuatan terkenal dalam ingatan saya, tetapi tidak ada seorang pun yang bermarga Yun. Dia bingung, tapi dia tidak ingin bertanya lagi. Dia mengangguk dan berkata, karena kamu baik kepada kakak perempuan tertua, kamu adalah dermawan Lianxi. Tuan Muda Yun, selamat datang di kerajaan ilahi Zetian. Jika ada sesuatu yang tidak Anda dapat pahami selama periode ini, Tuan Muda Yun, tolong beritahu saya. Lianxi akan... Tidak. Hua Caili melambaikan tangannya dengan cepat. Matanya menjadi sedikit waspada. Lianxi, kamu sibuk dengan segala hal. Aku akan membawa kakak Yun kembali, jadi aku bisa menjaganya secara pribadi. Hua Lingxi membuka bibirnya tertegun sejenak. Pada saat ini, di langit yang jauh, semua debu di jurang tersingkir. Caili, kamu telah kembali. Ini adalah suara yang sangat lembut. Hanya beberapa kata, tapi itu membuat orang merasa seperti bermandikan kabut perih, atau seperti angin yang menyegarkan. Ruangan di depannya sedikit terdistorasi, dan kemudian sosok putih terpantul. Dia mengenakan gaun putih sederhana, rambutnya panjang diikat sederhana. Wajahnya tampan dan cerah, dengan kelembutan seorang pemuda, keangguhan seorang pria parubaya. Tapi dia tidak memiliki sikap dingin yang seharusnya dimiliki seorang dewa. Ia adalah seorang pemuda lemah dan mulia yang belum mengalami angin dan embun-embunku, serta belum mengalami perubahan-perubahan dalam hidupnya. Jika bukan karena ayah dewa yang dipanggil Hua Caili, bahkan Yunce tidak akan percaya bahwa ini adalah dewa Huahin yang memerintah kerajaan ilahi Zetian. Ya ayah dewa, meski merasa takut, pikirannya tentang ayah dewa masih membuat mata Hu Caili langsung basah. Dia berteriak dan buru-buru bergerak maju. Dia baru saja mengambil setengah langkah untuk menunduk, tapi energi misterius yang lembut dengan seperti kapas mengangkatnya kembali.
Aku sudah memberitahumu berkali-kali bahwa seorang anak dewa harus menghindari seperti itu di masa depan. Joaquin memandang dengan tersenyum. Matanya dipenuhi kegembiraan dan kekhawatiran yang hampir meluap. Dewa kerajaan dewa yang agung benar-benar melangkah keluar dari batas negara untuk menyambutnya dari jauh. Bisa dibayangkan betapa dia sangat mencintai Wacaili. Ya, ya, Caili sedikit mengerucutkan bibirnya. Ayah, kamu jelas masih muda, tapi kamu terlihat hampir tua. Hahaha. Dia menepuk-nepuk putih rambutnya putrinya dan mendesah pelan. Pengalaman ini awalnya karena desakan bibimu. Dengan bantuan pengalaman ini, kamu dapat melihat dunia sedikit lebih jelas, yang sudah cukup bagi ayah. Anda benar-benar membuat terobosan besar, dan bahkan menghancurkan seluruh sejarah abis. Dia kagum, bahagia, dan seperti memiliki makna yang tak terlukiskan. Bibi Anda mengirim pesan, mengatakan bahwa Anda bahkan menyelesaikan kultivasi pedang pemecah langit tahap pertama. Prestasimu telah melampaui ayahmu. Ayah sangat bangga padamu. Sepertinya itu terlalu murah untuk Dian Jiunsi. Aku harus berbicara kembali dengan dia, Lohuna. Orang tua ini seharusnya meminta lebih banyak hadiah. Hahaha. Senyum Hu Caili langsung menghilang. Dia menatap Yunci dengan gugup, lalu berkata dengan cepat, Ayah, izinkan aku memperkenalkanmu. Dia adalah Yunce. Dia adalah dermawan yang saya temui selama pengalaman ini. Dia belum pernah memasuki kerajaan dewa. Jadi saya membawa kembali bersama saya. Dia adalah orang yang paling mengenal putrinya di dunia. Perubahan ekspresi Wacaili yang tidak wajar. Kegugupan yang melintas di wajahnya yang sesaat. Pelepasan yang sepenuhnya alami saat matanya beralih ke Yunce. Pancaran aneh seperti bintang terang dan perasaan berlebihan, perubahan nada yang jelas saat berbicara. Semua tercermin jelas dalam persepsinya. Alisnya sedikit mengerit. Yunce melangkah maju dan memberi hormat. Junior Yunce, merupakan suatu kehormatan besar bisa bertemu dengan Dewa Huanqin. Yunce, Huanqin tersenyum dan mengangguk, tanpa membedakan emosinya. Karena kamu baik kepada Caili, aku dan kerajaan dewa akan membalasnya 100 kali lipat. Lianxi, tolong atur dia secara pribadi. Caili, ayah akan mengantarmu ke sana. Oh, tidak. Hu Caili dengan cepat menolak dan berbalik ke arah Yunce. Dia bergerak setengah langkah. Kakak Yun adalah dermawanku. Aku pasti akan mengaturnya sendiri. Jangan ngomong kosong. Joaquin Sen masih memiliki senyuman lembut dan acuh tak acuh. Tanpa daya berusaha menghalangi putrinya yang pemarah. Lianxi bawa dia ke dunia tamu dulu. Yunce tetap diam karena sekarang jelas bukan waktunya untuk berbicara. Bagaimana bisa Hu Caili membiarkan Yunce meninggalkan sampingnya? Dan dia bergerak sedikit lebih dekat ke Yunce. Dan tepat ketika hendak berbicara, cahaya hijau menyala di depan matanya. Dan sosok Hua Qingyi sudah berdiri di sampingnya. Caili, katanya dengan tenang, bawa Yunce kembali ke pavilion pedangmu. Akhirnya, ada sedikit retakan pada ekspresi Hua Caili yang mengambang seperti danau cermin. Seolah mendengar suara perih, Hua Caili dengan cepat menjawab. Ya, Bibi, Kakak Yun, ayo pergi. Ayah, aku akan mengunjungimu nanti. Yun Chen membungkuk dengan sungguh-sungguh, lalu ikut di belakang Hua Caili. Tidak ada keraguan bahwa orang yang paling cocok untuk mengatakan segalanya kepada Huanqin bukanlah Hua Caili, apalagi Yun Che, tetapi Hua Qingyi, yang telah menyaksikan segala sesuatu dengan matanya sendiri.
dan menyetujui segalanya. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia berkontribusi pada segalanya. Huangxi sedikit bingung. Jadi dia pun mengundurkan diri dan mengikuti Hua Caili. Apa yang terjadi? Menghadapi Hua Qingyi, Hua Hin akhirnya tak perlu lagi menyembunyikan emosinya. Dari mana asal anak laki-laki bernama Yunce? Apakah ada hubungan khusus antara dia dan Caili? Mari kita bicarakan hal ini saat kita kembali. Wang Qingyi tidak berkata apa-apa dan langsung terbang ke perbatasan kerajaan dewa. Alam ilahi Zetian hanya milik pavilion pedang Yinhin milik dewa Hua Hin. Semua orang telah diusir oleh Hua Hin. Saat dia hendak bertanya, Huang Qingyi mengucapkan sepatah kata. Seperti sambaran petir yang menghantam kepala dewa Huan Hin. Caili dan Yuncin sangat mirip denganmu dan Wang Xin saat itu. Pikiran Hua Hin Shen berdebar kencang, dan kata-kata hendak diucapkannya berubah menjadi batu besar dan menempel di dadanya. Qingying, apa maksudmu dengan kata-kata ini? Itu yang seharusnya sudah kamu pahami. Mata Hua Qingying tenang dan suaranya setenang air. Lagi pula, dia sudah mengalami berbagai hal bersama dalam beberapa bulan terakhir. Caili dan Yunce saling jatuh cinta. Omong kosong. Terakhir kali aku melihatnya seperti ini adalah ribuan tahun yang lalu. Tapi tidak mengherankan jika Huan Qin terlalu kaget. Dan mungkin satu-satunya yang hal bisa membuatnya seperti ini dalam hidup ini adalah terkait dengan Hua Caili. Kontrak pernikahan antara Hua Caili dan Dia Ciunsi diberikan sendiri oleh Kaisar Yuan. Dan semua orang di dunia mengetahuinya. Bagaimana mungkin bagaimana dia bisa? Alis Hua Qin berkedut dan matanya tidak tega memarahi putrinya. Jadi dia hanya berkata dengan sungguh-sungguh. Anak laki-laki bernama Yunce itu, beraninya kamu begitu berani. Dia tiba-tiba berdiri dan energi yang dalam sedikit tidak teratur menyebabkan tanah bergetar. Caili, pengalaman kali ini memiliki peluang bagus untuk berkenalan dengan anak itu. 1 tahun bukanlah kesalahan besar. Kita harus mengusir anak itu sejauh mungkin. Dia tidak akan pernah melihatnya lagi. Bibir Hua Qingying dengan ringan terbuka. Caili telah kehilangan keperawanannya karena Yunce. Ada keheningan yang mematikan. Seolah-olah Hua Qin tiba-tiba dipaku di tanah. Setelah beberapa saat berlalu, dia perlahan menoleh. Dengan sedikit rasa mati di kepalanya. Apa yang kamu katakan? Ini bukanlah kemarahan. Itu bukanlah keterkejutan. Dewa sejati yang agung, kerajaan dewa meragukan pendengarannya. Kamu tidak salah mendengar. Suara dingin itu dengan kejam menghancurkan keraguan dari diri Hua Qinzhen yang hampir menyedihkan. Dia telah kehilangan keperawanannya karena Yuncen beberapa bulan yang lalu. Cinta di antara keduanya semakin kuat. Dan mereka berjanji satu sama lain selamanya sisa hidup selalu bersama. Jadi sebelum selesai untuk chapter kali ini, Mimin akan kasih clue untuk berbicara untuk Putri Dewi Shen Wuyi. Clue-nya adalah orang kedua yang bisa mengendalikan debu jurang. Namun, dapat terungkap sedikit bahwa kemampuannya mengendalikan debu jurang jauh lebih lemah dibandingkan Yunce. Mungkin seperjuta dari Yunce di periode selanjutnya. Untuk mengukurnya, Yunce dapat membanjiri kota dengan debu jurang dengan hanya lambaian tangannya. Sementara Shen Wuyi hampir tidak memiliki kemampuan untuk mengumpulkan debu jurang di ruangan kecil. Namun, dia dapat memanfaatkan ini secara ekstrem. Mengenai mengapa dia bisa mengendalikannya, dan mengapa dia hanya bisa mengendalikan sampai tingkat yang sangat lemah. Pikirkan baik-baik tentang identitas asli Shen Wuyi sebelum dia kehilangan ingatan.
Saya tidak yakin tentang ini. Saya hanya seorang pembuat clue, dan saya tidak memahami plotnya yang baik. Terima kasih.